Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Latifah, salah satu instruktur dari Rumah Vokasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, untuk materi yang pertama adalah pengertian jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Bisa dilihat pada gambar di sampingnya, topologi di samping ini, kita bisa melihat router terhubung dengan 2 switch dan terhubung lagi dengan 7 komputer ya. Ini terdapat 3 segmen jaringan, ya ini termasuk jaringan komputer juga. Namun sebenarnya jaringan komputer itu bisa terjadi minimal itu ada 2 komputer yang saling terhubung satu sama lain. Terhubungnya itu bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan wireless, nah itu sudah termasuk jaringan komputer. Selanjutnya adalah pengenalan perangkat jaringan komputer. Untuk perangkat-perangkatnya ada kabel, hub, switch, access point, bridge, repeater, dan router. Namun, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menyampaikan 4 perangkat saja. 4 ya, 4. Itu kabel, switch, access point, dan router. Untuk hub, bridge, dan repeater, itu sekarang sudah sangat jarang dipakai, jadi tidak saya sampaikan, namun bisa dibaca di materi. Selanjutnya adalah kabel. Perangkat pertama adalah kabel. Nah, kabel itu memiliki fungsi untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, pada jaringan komputer, kabel yang paling sering dipakai itu adalah kabel UTP dan kabel fiber optik. Nah, untuk kabel UTP ini bisa dilihat seperti ini gambarnya. Perhatikan pada kedua ujung kabelnya itu terdapat ini ya, namanya itu Ethernet RJ45. Namanya RJ45, terdapat RJ45 di setiap ujung kabelnya. Nah, kabel UTP ini biasanya dipakai untuk jaringan indoor, jadi yang ada di dalam ruangan. Sementara selanjutnya adalah kabel fiber optik. Nah, ini bisa dilihat kabel fiber optik. Kabel fiber optik itu pada kedua ujungnya ini terdapat yang namanya fast Ethernet. Nah, tidak semua perangkat itu memiliki perangkat fast Ethernet ya. Jadi berbeda dengan kabel UTP yang hampir semua perangkat itu memiliki portnya, kabel fiber optik ini tidak semua perangkat memiliki fast Ethernet, sehingga nanti harus menggunakan media konektor atau splitter ya. Ini untuk kabel fiber optik sendiri itu terbuat dari kaca, jadi di dalamnya itu nanti ada serat-serat kaca, dan biasanya digunakan untuk jaringan luar, jaringan yang ada di luar, outdoor. Selanjutnya, setelah kabel ada switch. Nah, switch ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam sebuah jaringan. Nah, ini bisa dilihat di switch itu, ciri khasnya itu memiliki banyak port. Ini switch yang kecil saja itu memiliki ini 8 port. Nah, untuk cara menggunakannya sendiri itu tinggal ditancapkan di adapter dan saat switch menyala itu sudah bisa dipakai. Karena nanti digunakan untuk menghubungkan satu jaringan yang sama. Selanjutnya adalah access point. Nah, access point itu digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan menggunakan media nirkabel. Nah, jadi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam media nirkabel. Nirkabel itu maksudnya wireless ya, tidak menggunakan kabel atau biasanya itu WiFi. Jadi kegunaan utama access point itu untuk menyebarkan WiFi sebenarnya. Nah, ini terdapat port-port di sini. Access point itu juga bisa menyebarkan lewat LAN juga selain lewat kabel. Namun fungsi utamanya itu menyebarkan jaringan melalui wireless atau tanpa kabel. Selanjutnya adalah router. Nah, router digunakan untuk menghubungkan kedua LAN sekaligus mengisolasi trafik data antar LAN satu dengan LAN yang lain. Jadi berbeda dengan access point dan switch tadi yang setiap portnya itu memiliki segmen jaringan yang sama, apabila router itu memiliki segmen jaringan yang berbeda. Jadi satu port router ini menghasilkan satu jaringan LAN. Nah, itu
Ya, seperti itu ya, router menghasilkan satu jaringan LAN. Jadi, kalau di router yang ada di gambar ini, bisa dilihat terdapat 4 port, sehingga di sini bisa menghasilkan 4 jaringan LAN. Nah, selanjutnya adalah tentang Cisco Packet Tracer. Nah, apakah Cisco Packet Tracer ini? Jadi, Cisco Packet Tracer adalah simulator jaringan cross-platform yang dirancang oleh Cisco untuk merancang topologi jaringan. Maksudnya itu seperti apa? Jadi, kalian itu tahu toh kalau switch, router, access point itu harganya mahal. Tidak semua orang itu memiliki, apalagi jaringan internet juga itu kan mahal ya. Tidak semua orang itu memiliki. Nah, perusahaan Cisco itu menawarkan simulatornya bernama Cisco Packet Tracer. Nah, di Cisco Packet Tracer ini kita bisa mengkonfigurasi alat-alat tadi itu tanpa harus membeli dan seperti konfigurasi perangkat Cisco. Apalagi perangkat Cisco itu kan sangat mahal ya. Nah, terus untuk mendownload Cisco Packet Tracer bisa melalui link download yang saya tuliskan di layar ini. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat Cisco Packet Tracer-nya. Yang pertama kita harus mendownload dulu aplikasinya ya, software-nya. Kita bisa mendownload di link yang sudah saya berikan tadi, dan ini kita scroll di bawah. Nah, di sini kita bisa memilih Cisco yang ingin kita download. Kita sesuaikan dengan sistem operasi kita. Dan pastikan sebelum menginstal, itu laptop kalian memiliki, laptop atau komputer kalian memiliki 4 GB RAM dan 1,4 GB harddisk yang kosong. Itu adalah kriteria minimal Cisco Packet Tracer. Nah, ini kita bisa mendownload yang 64 bit. Nah, nanti akan muncul sendiri pop-up-nya tergantung kecepatan internet masing-masing ya. Nah, ini tapi karena saya sudah memilikinya, maka kita lanjut saja ke langkah berikutnya. Kita buka aplikasi Cisco-nya, nanti akan tampil seperti ini. Bisa dilihat. Jadi untuk menggunakan Cisco Packet Tracer, kita harus memiliki antara akun NetAcad, Network Academy Cisco, atau akun Skill for All. Ya, ini bisa diklik ya untuk login apabila menggunakan laptop pribadi. Ini bisa kita klik, karena saya punya akun NetAcad, kita klik NetAcad. Nah, ini menunggu dulu. Nah, terus bisa diketikkan emailnya. Ya, bila sudah login, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa melihat ini adalah perangkat-perangkat yang bisa digunakan di sini untuk sebagai simulasi. Ini contohnya router, dan routernya itu ada banyak tipe. Ini bisa memilih tipe yang manapun yang diinginkan. Nah, ini juga terdapat switch dan terdapat hub. Ini ada perangkat wireless, nah, dan sebagainya, dan sebagainya. Dapat juga perangkat-perangkat end user, seperti ini, komputer, laptop, handphone, telepon, nah, dan sebagainya ya. Terdapat banyak sekali. Ini contohnya, contoh perangkatnya itu kita lihat satu. Nah, kita buka router ya. Nah, di sini itu juga terdapat tampilan depan hardware-nya. Jadi kita bisa mengganti port yang ada di sini, menambahkan portnya. Ini benar-benar seperti kita menggunakan alat yang asli. Jadi kalau kita ingin menambahkan port, itu kita bisa ini mematikannya, menyalakan atau mematikan. Ini ada tombol powernya. Kita bisa mencari port yang sesuai. Nah, kita tambahkan di sini, terus kita nyalakan lagi. Nah, seperti itu contohnya. Dan untuk menguji jaringannya nanti, di sini terdapat itu ya, status. Nah, di status ini nanti kita bisa menguji apakah jaringan yang kita buat itu valid atau tidak. Nah, jadi ini sangat cocok sekali untuk siswa-siswa untuk belajar lebih dalam tentang jaringan tanpa memiliki alatnya. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.